Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Pada video ini kita akan bahas kelanjutan daripada video sebelumnya tentang rhizome, di mana pada pembahasan rhizome juga sudah disinggung mengenai umbi dan juga umbi lapis. Nah, pada video ini kita akan bahas mengenai umbi dan umbi lapis. Nah, untuk umbi itu sendiri merupakan suatu badan yang membengkak, kemudian bentuknya bulat, seperti kerucut atau juga bisa tidak beraturan. Kemudian umbi dibedakan menjadi umbi batang dan ada juga umbi akar. Jadi berbeda dengan rhizome atau rimpang. Rhizome atau rimpang itu sudah jelas merupakan penjelmaan daripada batang, tapi untuk umbi itu ada yang merupakan penjelmaan dari batang dan juga yang merupakan perwujudan daripada akar. Nah, untuk batang ini juga masih nampak jelas terlihat dari terdapat adanya kuncup atau mata pada umbi yang jika waktunya telah tiba dapat bertunas dan menghasilkan tumbuhan baru. Contohnya ini pada Solanum tuberosum atau kentang, kemudian Euphorbia batatas atau pada ubi, dan juga di sini ada ubi Dioscorea alata. Ini merupakan tanaman gadung atau ada yang menyebutnya ini hui. Kalau di Jawa ini hui. Kemudian ini sering tertukar-tukar antara Euphorbia batatas ini ada yang menyebut ubi, ada yang menyebut hui. Ini biasanya untuk Euphorbia batatas ini yang sering kita konsumsi, tapi untuk Dioscorea alata, hui yang ini yang memiliki akar yang cukup tajam, itu memerlukan olahan yang sedikit agak rumit untuk membuang racun sehingga bisa dikonsumsi. Nanti kita lihat gambar daripada Euphorbia batatas. Euphorbia batatas ini memiliki daun sama seperti pada kangkung, sedangkan untuk Dioscorea alata ini sangat jauh berbeda dengan tanaman kangkung. Kemudian umbi akar atau tuberrhizogenum ini merupakan penjelmaan dari akar karena akar tidak pernah mempunyai daun. Artinya pada umbi ini tidak ditemukan adanya daun biasa ataupun daun yang termodifikasi menjadi sisik atau bentuk yang lain. Nah, bisa kita lihat ini pada Solanum tuberosum atau pada kentang. Di sini ada yang kita sebut sebagai mata. Nah, mata itu kemudian nanti akan berkembang menjadi tunas. Makanya ketika kentang sudah muncul matanya, kemudian tunasnya itu tidak bisa lagi dimakan karena itu sudah muncul tunas dan siap untuk berkembang menjadi individu baru. Nah, ini yang kita sebut sebagai Euphorbia batatas atau di daerah Sunda ada yang menyebut sebagai boleh, ada juga yang menyebutnya hui. Nah, di secara nasionalnya ini menggunakan bahasa ubi. Kemudian ini juga ada yang menyebut hui, ada yang menyebut sebagai ubi. Ini merupakan bagian daripada tanaman gadung. Terjadinya pertentangan nama seperti antara ubi dengan hui yang ini, atau antara Dioscorea alata maupun pada Euphorbia batatas itu merupakan sesuatu yang lumrah, dan nanti itu merupakan salah satu alasan kenapa diperlukan adanya nama ilmiah yang lebih universal, dan itu nanti kita akan bahas ini di ujung perkuliahan kita mengenai sistem klasifikasi atau juga mengenai nomenklatur berkaitan dengan tata nama tumbuhan. Kemudian umbi akar merupakan penjelmaan daripada akar tunggang maupun akar serabut. Jadi untuk umbi akar itu ada yang berasal dari akar tunggang, ada juga yang berasal dari akar serabut. Nah, untuk akar tunggang contohnya ini pada umbi akar, ini pada lobak, kemudian bengkuang. Sedangkan untuk akar serabut ini misalnya untuk umbi akar pada ubi kayu atau Manihot utilissima atau kita sering sebut sebagai singkong, kemudian pada dahlia. Nah, ini ada bengkuang, bit, beta vulgaris, dan juga
lobak ini merupakan penjelmaan dari akar. Ini sudah kita bahas pada bentuk daripada akar tunggang yang memiliki sedikit percabangan atau tidak bercabang sama sekali. Nah, ini merupakan akar serabut daripada singkong. Kemudian ini akar serabut dari dahlia. Oke, jadi itu pembahasan mengenai umbi, dan selanjutnya kita akan masuk mengenai umbi lapis atau istilahnya ini adalah bulbus. Nah, dinamakan sebagai umbi lapis atau disebut sebagai umbi lapis ini karena memperlihatkan susunan yang berlapis-lapis, yaitu yang terdiri atas daun-daun yang telah menjadi tebal, lunak, dan berdaging, dan itu merupakan tempat penyimpanan cadangan zat makanan. Lalu kita lihat bagian-bagian daripada umbi lapis, di mana untuk umbi lapis itu ada yang disebut dengan subang atau cakram atau diskus. Ini merupakan bagian batang yang sungguhnya tetapi memiliki ruas-ruas yang pendek berbentuk seperti cakram. Nanti kita akan lihat bentuknya seperti apa untuk subang. Kemudian sisik-sisik atau tunika atau squama, ini merupakan penjelmaan daun-daun yang menjadi tebal, lunak, dan berdaging. Jadi di sini juga ada nampak perwujudan daripada daun yang tidak nampak seperti daun biasa. Tapi tidak menutup kemungkinan di luar dari keberadaan daun yang bentuknya sisik, muncul juga daun yang biasa. Kemudian yang ketiga ada kuncup atau gemak. Kemudian untuk kuncupnya itu ada kuncup pokok, ada kuncup samping, kemudian juga ada muncul akar-akar serabut. Untuk kuncup pokok atau gema bulbi, ini adalah kuncup ujung, terdapat di bagian atas dari cakram yang tumbuh ke atas kemudian mendukung daun-daun biasa serta bunga. Kemudian kuncup samping merupakan umbi lapis kecil-kecil berkelompok di sekitar umbi induknya. Bagian ini dinamakan siung atau anak umbi lapis. Jadi ketika kita bicara mengenai umbi lapis, yang akan langsung terbayang oleh kita adalah pada bawang merah. Jadi pada bawang merah, kalau kita bayangkan di bawah cakram itu ada muncul akar-akar serabut. Jadi sebelum kita lihat gambarnya, kita bayangkan di pada bagian cakram itu ada bagian-bagian akar serabut. Kemudian di bagian atas cakramnya itu akan muncul gemak pokok, di mana nanti dari sana itu akan muncul tangkai daun yang muncul ke atas permukaan tanah, dan kuncup dan daun tersebut itu merupakan muncul daripada kuncup pokok. Kemudian yang kedua ada kuncup samping. Jadi dalam istilah memasak kita sering mendengar istilah 2 atau 3 siung bawang merah, 2-3 siung bawang putih. Nah, jadi siung yang dimaksud itu adalah umbi lapis kecil atau anak-anak bawang. Jadi anak bawang itu yang kemudian disebut sebagai siung. Nah, kita lihat di sini ada bagian cakram. Bagian cakram ini yang agak keras, ini muncul akar. Kemudian di sini ada siung. Siung ini adalah anak bawang. Kemudian dari sini tuh nanti kemungkinan akan ada batang yang muncul, ada tangkai daun yang muncul, kemudian muncul daun biasa. Nah, jadi itu untuk bagian-bagian daripada umbi lapis. Tadi ada siung, kemudian ada gema pokok, kemudian juga ada cakram atau subang, dan ada akar serabut. Kemudian menurut sifat sisik-sisiknya, umbi lapis dibedakan menjadi yang berlapis atau bulbus squamosus. Ini daunnya merupakan bagian yang lebar, bagian luar menyelubungi bagian dalam, sehingga di sini nampak berlapis-lapis. Ini contohnya pada bawang merah. Kemudian ada juga yang bersisik atau bulbus squamosus. Jika metamorfosis daun-daun tidak merupakan bagian yang lebar, yang dapat merupakan selubung seluruh umbi, melainkan tersusun seperti genting. Contohnya ini pada umbi lapis pada lilia atau lilium candidium. Nah, ini yang berlapis.
Oke, itu pembahasan mengenai umbi dan umbi lapis, di mana untuk video ini kita masih belum selesai. Untuk seri selanjutnya itu akan kita bahas pada video yang lain berkaitan dengan bentuk modifikasi daripada akar, batang, dan daun. Untuk pembahasan mengenai umbi lapis, kemudian juga umbik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi.